Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare bocah-bocah soli lan solihah? Mugi-mugi bocah-bocah soli lan solihane Ustazah sedanten tetep sehat lan tansah ing pangayoman Allah Ta'ala. Amin. Pripun sampun siap sinau basa Jawa dina iki? Ayo saiki disiapno buku basa Jawa lan alat tulise. Lan ojo lali ndonga marang Allah Ta'ala supaya sinau basa Jawa ing dina iki diwenehi kelancaran. Lan pastine kudu tetap semangat. Dina iki wayahe sinau basa Jawa wulangan 5 kaca 74 nganti 75 yaiku tentang ngidentifikasi jenising tembung. Mengidentifikasi macam-macam tembung. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami arti dari tembung. Kemudian yang kedua, memahami macam-macam jenis tembung. Pangerten tembung, pengertian tembung. Apa itu tembung? Tembung ing basa Indonesia diarani kata. Tegese tembung yaiku gabungan aksara kang duwé teges ing sawijining basa. Jadi, tembung dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kata. Tembung itu adalah gabungan dari beberapa huruf yang memiliki arti tertentu. Jenising tembung ana 10. Macam-macam tembung ada 10. Yaitu yang pertama tembung aran. Yang kedua tembung kriya. Yang ketiga tembung kahanan. Yang keempat tembung katrangan. Yang kelima tembung wilangan. Yang keenam tembung sesule. Yang ketujuh tembung penggandeng. Yang kedelapan tembung panyilah. Yang kesembilan tembung ancer-ancer. Dan yang kesepuluh tembung pangowuh. Nanti Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Sekarang Ustazah mulai dari yang pertama ya, yaitu tembung aran. Tembung aran atau kata benda. Dalam bahasa Indonesia, tembung aran itu adalah kata benda. Tembung sing mratelakake jenenge barang utawa sing dianggep barang. Titikane arupa barang kang awujud kayata manungsa, kewan, tetuwuhan, sandangan, pangan lan papan. Jadi, tembung aran itu tembung yang menjelaskan nama dari barang atau yang dianggap barang. Ciri-cirinya berupa barang yang berwujud, barang yang tampak, barang yang bisa dilihat, seperti manusia, hewan, tumbuhan, pakaian, kemudian makanan, dan tempat. Tulodone yaiku gajah. Gajah ini termasuk kewan ya. Roti ini termasuk pangan. Klambi ini termasuk sandangan. Buku termasuk kata benda. Bapak termasuk manungso. Bisa juga contohnya rumah atau sekolah. Nah, itu kan termasuk papan ya atau nama tempat. Dan masih banyak lagi contoh tembung aran yang lainnya. Sudah lanjutkan nomor 2 yaitu tembung kriya. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata kerja, yaitu melakukan pekerjaan. Kata yang menjelaskan tentang melakukan pekerjaan. Tembung sing mratelakake tingkah laku atau tandang gawe. Jadi tembung di situ yang menerangkan tentang melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu. Tulodone yaiku mangan. Berarti di sini melakukan kegiatan makan ya. Nyapu, gambar, moco, nulis, tak gowo, atau tak gowo, kok jupuk, kau ambil, dituku,
atau dibeli. Nah, ini adalah sebagian contoh tembung krio atau kata kerja. Dan masih banyak lagi contoh tembung krio atau kata kerja yang lainnya. Sekarang yang ketiga adalah tembung kahanan. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata sifat, yaitu tembung sing meratelake watek utawa sifat utawa kahanane barang. Jadi, tembung kahanan atau kata sifat ini menjelaskan tentang watak atau sifat atau keadaan barang. Tulodone yaiku putih, abang, rusak. Nah, Ustazah akan memberi contoh kalimatnya ya atau ukoronya. Contohnya seperti sepatune rusak. Berarti di situ dijelaskan keadaan barang yang menyatakan bahwa sepatu rusak. Nah, ini termasuk tembung kahanan karena menjelaskan keadaan barang ya, sepatune rusak. Atau di sini ada contoh lagi katanya atau tembungnya yaitu cetek. Cetek itu dangkal ya, dhuwur atau tinggi. Api itu bagus. Ustazah beri contoh lagi, tembungnya yaitu sepatunya bagus sekali atau sepatune api. Nah, itu termasuk contoh tembung kahanan yaitu yang menyatakan keadaan barang yang bagus. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang yang keempat yaitu tembung katerangan atau kata keterangan. Tembung sing mratelake tembung kahanan utawa tembung kriya. Jadi, tembung katerangan itu adalah kata keterangan yang menjelaskan keadaan atau kata kerja sebagai penjelas kata kerja dan kata sifat. Tulodone yaiku sesuk, saiki, wingi, jam 1. Nah, ini adalah beberapa contoh tembung katerangan atau kata keterangan. Ustazah berikan contoh kalimatnya ya. Sesuk aku arep gambar pemandangan. Nah, sesuk ini yang warna merah itu kan termasuk kata keterangan ya. Kemudian gambar itu termasuk kata kerja atau tembung kriya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu saiki tulisane dadi apik. Nah, saiki itu kan termasuk tembung keterangan atau kata keterangan. Dan apik itu termasuk tembung kahanan atau keadaan ya. Atau ya tembung kahanan atau yang menyatakan tentang keadaan. Atau bisa disebut juga sebagai kata sifat. Jadi, kata keterangan atau tembung keterangan itu bisa dinyatakan sebagai penjelas dari tembung kriya lan tembung kahanan utawa kata sifat. Selanjutnya, nomor 5 yaitu tembung wilangan atau kata bilangan. Tembung kang nuduhake cacah sing bisa utawa ora bisa kaitung. Jadi, tembung wilangan atau kata bilangan ini digunakan untuk menunjukkan jumlah yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Tulodone yaiku 1, 10, sayuto atau 1 juta, kapisan sekali, sakilo 1 kilo, akeh banyak. Nah, dari sini dari contoh yang sudah Ustazah sebutkan di sini menyatakan ya bahwa ada beberapa kata yang menyatakan bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung. Contohnya, 1, 10, sayuto ini bisa dihitung ya,
Tapi kalau akeh ini tidak bisa terhitung karena hanya akeh ya. Selanjutnya adalah tembung sesule atau kata ganti. Tembung sing minangka keganti opo tak opo. Jadi tembung sesule atau kata ganti ini adalah tembung yang digunakan untuk menggantikan sesuatu. Tulodone yaiku aku, kowe, dheweke. Aku, kowe atau dheweke ini digunakan untuk kata ganti seseorang. Iki, iko, kae, kui. Nah, ini bisa digunakan untuk menunjukkan kata ganti benda atau barang ya. Kene, kono. Kalau kene atau kono ini bisa digunakan untuk kata ganti tempat ya. Contoh kalimatnya, bukune wis tak seleh kono. Artinya bukunya sudah tak taruh di situ, sudah saya letakkan di situ. Jadi kono itu termasuk kata ganti yang menyatakan tempat. Kemudian yang ketujuh adalah tembung penggandeng. Kata sambung. Tembung sing dienggo gandeng utawa nyambung rong gagasan utawa luwih. Jadi di sini tembung penggandeng itu adalah tembung yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat atau lebih. Tulodone yaiku lan, karo, sarta, nanging, supaya, amerga. Nah, supaya lebih jelas, di sini Ustazah berikan dua contoh ya. Ada dua kalimat atau dua ukara. Ukara yang pertama yaiku Adit ora mlebu sekolah. Ukara sing keloro yaiku Adit awake panas. Nah, Ustazah mau menggabungkan kedua ukara ini atau kedua kalimat ini. Nah, untuk menggabungkan maka harus menggunakan kata sambung utawa tembung penggandeng. Nah, kira-kira dari contoh yang Ustazah sebutkan ini, tembung penggandeng yang mana yang sesuai, yang cocok untuk menggabungkan dua kalimat ini? Ya, benar, amerga. Jadi, kedua kalimat ini bisa digabungkan jika diberi kata sambung ya. Jadi, Adit ora mlebu sekolah amerga Adit awake panas. Nah, seperti ini ya. Sekarang yang ke-8 yaitu tembung panyilah atau kata bantu sandang. Tembung sing dienggo nggenahake utawa menehi sesilah tumrap barang kang wis nggenah anane. Atau kata sandang ini digunakan untuk menerangkan benda yang sudah jelas wujudnya. Tulodone yaiku sang, si, kang. Nah, ini ada contoh kalimatnya ya. Si kancil doyan mangan timun. Sang presiden gawe aturan kanggo negara. Sing nomor 9 yaiku tembung ancer-ancer atau kata depan. Tembung sing dienggo nyambung kriya karo enggon utawa papan utawa dedunung. Jadi, tembung ancer-ancer ini digunakan untuk menyambungkan kata kerja, tembung kriya, karo panggon dengan tempat. Jadi, menyambungkan kata kerja dengan tempat. Tulodone yaiku ing, saka, menyang, dateng. Ustazah berikan contoh ukara atau kalimatnya ya. Ibu blonjo ing pasar. Nah, blonjo ini kan tembung kriya. Pasar iku jenenge papan atau panggonan. Jadi untuk menggabungkan antara kata belanja dan pasar ini harus ada kata depan yaitu menggunakan ing ya. Blonjo ini termasuk tembung kriya,
Pasar termasuk papan utawa panggonan. Ibu blonjo ing pasar. Jadi menggabungkan kata belanja dan pasar itu menggunakan kata depan ing. Dan yang terakhir adalah tembung panguh, yaitu kata seru. Tembung sing dienggo medharake rasa pangrasa. Jadi, tembung panguh adalah kata seru atau kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Tulodone yaiku hore, lo, waduh, astaga. Jadi kalau hore ini biasanya digunakan untuk menyatakan perasaan senang. Tapi kalau lo, waduh, astaga ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kaget ya. Nah, alhamdulillah tadi Ustazah sudah menjelaskan semua jenis tembung. Nah, saiki ayo bantu Ustazah untuk mengerjakan contoh soal berikut ini. Aranono tembung-tembung iki klebu jenising tembung opo. Jadi, sebutkan golongan atau termasuk dalam tembung apa kata-kata di bawah ini. Yang pertama ada kasar. Yang kedua setitik. Yang ketiga batu bara. Dan yang keempat ditulisake. Kita mulai dari yang pertama ya. Kasar. Kasar ini termasuk jenis tembung apa ya? Ya, jenis tembung kahanan atau kata sifat. Kasar. Contohnya, kulite duren kasar banget. Sing nomor loro setitik, iku klebu tembung wilangan atau kata bilangan. Batu bara, termasuk tembung aran atau kata benda karena ada wujudnya ya. Ditulisake, termasuk ya kata kerja atau tembung kriya. Nah, begini ya caranya untuk mengelompokkan atau menyebutkan jenis tembung. Nah, sekarang bagaimana? Apakah sudah paham? Sekarang tugas kalian ya untuk menyebutkan jenis tembung. Tugas hari ini adalah gladan siji kaca 75. Aranono tembung-tembung iki klebu jenising tembung opo. Jadi sama seperti Ustazah tadi ya, kalian sebutkan ini termasuk jenis tembung apa. Yang pertama energi, yang kedua akeh banget, banyak sekali, gas alam, banyu atau air, diobahake atau digerakkan, srengenge, sinar matahari, panas bumi, luwih murah, lebih murah, ramah lingkungan. Tahu ramah lingkungan? Ramah lingkungan ini bisa disebut sebagai tidak membahayakan lingkungan atau tidak merusak lingkungan. Dan yang terakhir adalah tenaga angin. Nah, dari ke-10 kata ini silakan disebutkan jenis tembungnya. Kalian bisa menuliskan langsung jenis tembungnya di sebelahnya ya pada halaman 75 ataupun kalian bisa menuliskan jawabannya saja pada buku tulis bahasa Jawa. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Semangat selalu. Sekian dari Ustazah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.